Halo, selamat pagi anak kelas 12. Kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, khususnya untuk tahap pengikhtisaran, A. Neraca saldo, B. Jurnal penyesuaian. Pengertian dan bentuk neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh akun beserta saldonya yang berada di buku besar pada akhir periode akuntansi. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini. Yang pertama itu nama perusahaannya, baru neraca saldo, baru periode kapan. Di sini kita contohkan periode per 31 September 2020 ya. Yang pertama ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, di sini kita contohkan ada kas dan piutang ya. Nah, untuk kas, nomor akunnya itu 101. Kita tulis di nomor akun ya. Selanjutnya ada piutang. Piutang itu nomor akunnya 102. Debitnya berapa? Kita tulis ya, angkanya berapa. Begitu juga dengan piutang, kita tulis angkanya berapa. Pengertian dan bentuk jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat memperbaiki kesalahan dalam pencatatan dan memperbaiki akun atau perkiraan agar menunjukkan nilai yang sebenarnya. Bentuk jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum. Macam-macamnya penyesuaian yang bisa terjadi yaitu 1. Penyesuaian perlengkapan yang terpakai. 2. Penyesuaian pendapatan yang belum diterima. 3. Penyesuaian beban yang belum dibayar. 4. Penyesuaian penyusutan peralatan. 5. Penyesuaian beban yang dibayar di muka. Macam-macam jurnal penyesuaian. 1. Perlengkapan yang terpakai. Saldo perlengkapan hanya dicatat saat terjadi pembelian, namun saat digunakan tidak catat secara rutin, sehingga di akhir periode perlu dihitung berapa jumlah perlengkapan yang terpakai di periode tersebut. Ya. Contoh, diketahui saldo akun perlengkapan perusahaan A di buku besar senilai 5 juta rupiah. Di akhir bulan, ketika dihitung ternyata perlengkapan perusahaan A tersisa 3.500.000 rupiah. Buatlah penyesuaian dari perlengkapan yang terpakai di perusahaan A. Jawab ya. Jumlah perlengkapan yang terpakai 5 juta rupiah dikurang 3.500.000 rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti apa? Bisa kita lihat bersama-sama ya. Di situ ada tanggal, akun dan keterangan ya. Ref atau referensi, debit dan kredit. Di
situ kita bisa isi tanggalnya ya, 31 September 2016. Akun dan keterangannya apa? Yaitu beban perlengkapan di sebelah debit ya, besarnya Rp1.500.000 dan perlengkapan di bagian kredit besarnya Rp1.500.000. 2. Pendapatan yang belum diterima. Terkadang di akhir periode terdapat beberapa transaksi yang belum terselesaikannya, seperti pekerjaan yang telah kita kerjakan di akhir bulan, namun belum diterima pendapatannya sehingga menimbulkan piutang. Hal ini perlu kita catat di jurnal penyesuaian. Contoh, di akhir bulan Agustus, perusahaan A telah menyelesaikan sebuah pekerjaan senilai Rp5 juta, namun belum diterima pendapatannya. Buatlah jurnal penyesuaian dari pendapatan yang belum diterima. Jawabnya gimana? Bisa kita lihat ya. Di situ ada kolom sama dengan tadi, tanggal, akun dan keterangan, referensi, debit dan kredit. Di situ kita bisa isi tanggalnya sama dengan tadi, 31 September 2016. Nah, akun dan keterangannya bisa kita isi dengan piutang ya. Piutang di bagian debit yaitu sebesar Rp5 juta dan pendapatan jasa di bagian kredit ya, besarnya Rp5 juta. 3. Beban yang belum dibayar. Terkadang di akhir periode perusahaan belum melakukan pembayaran atas biaya atau beban yang telah digunakan seperti beban gaji, listrik, dan lain-lain, sehingga beban tersebut menjadi utang. Contohnya, utang gaji. Contoh, di akhir Agustus perusahaan A lupa melakukan pembayaran beban gaji karyawan untuk minggu ke-5 sebesar Rp1 juta. Buatlah jurnal penyesuaian untuk gaji yang belum dibayar. Jawabnya gimana? Sama dengan tadi ya nak, yaitu kolomnya ada tanggal, akun dan keterangan, referensi, debit dan kredit. Nah, di situ sama tanggalnya kita isi lagi ya, 31 September 2016. Untuk akun dan keterangannya yaitu udah jelas di situ ya. Beban gaji ya, beban gaji di sisi debit besarnya Rp1 juta dan utang gaji di sisi kredit besarnya Rp1 juta. 4. Penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta yang masa pakainya lebih dari 1 tahun seperti peralatan, mesin, gedung kantor, dan lain-lain. Walaupun masa pakainya lebih dari 1 tahun, lama-kelamaan aktiva tetap tersebut akan berkurang fungsinya hingga rusak. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan melakukan perhitungan penyusutan dari aktiva tetap tersebut agar perusahaan mengetahui nilai sebenarnya dari aktiva tersebut. Ada beberapa cara menghitung penyusutan, bisa menggunakan persentase dan bisa juga menggunakan nilai residu dibagi umur ekonomis. Contoh, perusahaan A memiliki peralatan senilai Rp10 juta. Perusahaan mentaksir peralatan tersebut memiliki penyusutan sebesar 2% per bulan.
Buatlah jurnal penyesuaian dari peralatan perusahaan A. Jawab. Besar penyusutan sama dengan 2% dikali 10 juta rupiah sama dengan 200.000 rupiah. Nah, di situ kolomnya sama ya. Di situ ada tanggal, akun dan keterangan, referensi, debit dan kredit. Tanggalnya kita isi sama dengan tadi ya. Itu tanggal 31 September 2016. Akun dan keterangannya apa? Itu kita buat beban penyusutan peralatan ya. Di sisi debit besarnya berapa? Besarnya 200.000 rupiah. Nah, di sisi kreditnya apa? Yaitu akumulasi penyusutan peralatan ya, besarnya 200.000 rupiah. Lima, penyesuaian beban dibayar di muka. Ada beberapa beban yang dibayar di awal waktu walaupun pembiayaan tersebut belum digunakan, seperti pembayaran sewa, pembayaran asuransi, dan pembayaran iklan. Pencatatan dari 3 transaksi ini dapat diakui ke dalam 2 jenis perkiraan atau akun, harta atau beban. Jika diakui sebagai harta, maka akan menjadi akun sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka ya. Sedangkan jika diakui sebagai beban, maka akan menjadi akun beban sewa, beban asuransi, dan beban iklan ya. Jika sewa, asuransi, dan iklan diakui sebagai harta, berarti menjadi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Maka jurnal penyesuaiannya mencatat jumlah yang terpakai ya. Sedangkan jika diakui sebagai beban, artinya menjadi beban sewa, beban asuransi, dan beban iklan, maka jurnal penyesuaiannya mencatat jumlah yang tersisa. Contoh soal ya. Nomor 1. 1 Januari 2020, perusahaan membayar asuransi sebesar 12 juta rupiah untuk 12 bulan. Pencatatannya diakui sebagai asuransi dibayar di muka. Jika jurnal penyesuaiannya dibuat di akhir bulan Agustus, buatlah jurnal penyesuaiannya. Karena diakui sebagai harta, maka penyesuaiannya mencatat jumlah yang terpakai. Dari bulan Januari ke Agustus ada 8 bulan. Jadi yang jumlah yang terpakai adalah 8 bulan. Jumlah saldo yang terpakai sama dengan 8/12 dikali 12 juta rupiah. Sama dengan 8 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya seperti apa? Sama kolomnya dengan yang tadi ya, yaitu tanggal, akun dan keterangan, referensi, kolom debit dan kredit. Tanggalnya kita isi ya 31 September 2016. Nah, karena tadi sesuai soalnya ya nak, asuransi dibayar di muka, berarti akun dan keterangannya kita isi
Beban asuransi di sisi debit besarnya 8 juta rupiah dan asuransi dibayar di muka di sisi kredit besarnya 8 juta rupiah. Nomor 2, 1 Januari 2020 perusahaan membayar sewa toko sebesar 12 juta rupiah untuk 12 bulan. Pencatatannya diakui sebagai beban sewa. Jika jurnal penyesuaiannya dibuat di akhir bulan Agustus, buatlah jurnal penyesuaiannya. Jawabnya gimana? Karena diakui sebagai beban, maka penyesuaiannya mencatat jumlah yang tersisa. Dari bulan Januari ke Agustus ada 8 bulan, sedangkan pembayaran untuk 12 bulan, jadi yang tersisa ada 4 bulan. Jumlah saldo yang tersisa sama dengan 4/12 dikali 12 juta, hasilnya 4 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya seperti apa? Masih sama dengan yang tadi ya, yaitu ada tanggal, akun dan keterangan, referensi, kolom debit dan kredit. Tanggalnya kita isi ya, 31 September 2016. Nah, kembali lagi ke soal membayar sewa ya, beban sewa. Akunnya seperti apa, yaitu sewa dibayar di muka di sisi debit besarnya 4 juta rupiah dan beban sewa ya di sisi kredit besarnya 4 juta rupiah. Ingat ya nak, sisi debit dan kredit harus sama, harus seimbang, harus balance ya, jangan asal-asalan. Penulisannya juga diperhatikan. Kalau dia debit itu agak menjorok keluar, kalau kredit itu menjorok ke dalam ya. Tidak boleh asal-asalan.